merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 2210102024. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam pembahasan atau kondisi seputar bisnis dan etika bisnis Islam. Tapi saya juga akan sedikit membahas mengenai prinsip etika bisnis konvensional yang mana sudah sangat familiar ya untuk kita dengar. Baiklah, agar tidak terlalu panjang lebar dalam pembukaan ini, mari kita langsung saja ya ke pembahasannya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Hai, selamat bergabung di dalam ruang pembahasan. Sebelum saya menjelaskan mengenai hakikat bisnis, saya akan menjelaskan apa sih bisnis itu. Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan sebuah laba atau lebih dikenal dengan keuntungan. Bisnis juga dapat diartikan sebagai serangkaian usaha yang menyediakan barang dan jasa guna untuk melancarkan sistem perekonomian. Nah, sedangkan hakikat bisnis ini merupakan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Seorang pembisnis atau yang disebut juga dengan businessman akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian dia akan melayani masyarakat tersebut sehingga konsumen ataupun masyarakat akan merasa puas dan senang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan syariah bisnis di dalam Al-Quran. Quran Surah At-Taubah ayat 111 berbunyi, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Selanjutnya, landasan hadis tentang pelaku bisnis. Yang pertama, hadis yang membahas mengenai agar tercapainya keberkahan. Hadis riwayat Ahmad berkata, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." Yang kedua, hadis yang membahas mengenai agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani berkata, "Ketahuilah bahwa perlindungan Allah dalam kesolehan dalam berbisnis." Yang kedua, hadis yang membahas mengenai agar mendapatkan kedudukan di surga bersama para syuhada. Hadis riwayat Ibnu Majah berkata, pedagang yang jujur dan beragama Islam nanti di hari kiamat bersama para syuhada. Dan yang terakhir, hadis yang membahas mengenai sunnah an-nubuwah. Hadis riwayat Bukhari berkata, makanan yang paling baik yang dikonsumsi oleh seseorang adalah makanan hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud mengkonsumsi makanan dari hasil keringatnya sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih perkembangan karir bisnis Rasulullah atau perjalanan bisnis Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2072, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seorang pun pernah memakan makanan yang lebih baik daripada apa yang dimakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Nabi Daud alaihissalam pun bisa makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Pada hadis tersebut dapat kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW memang memiliki sikap kejujuran, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah. Dan sifat-sifat ini sudah tertanam dalam dirinya sejak masih kecil. Keluarga besar Nabi Muhammad hampir seluruh karib kerabatnya adalah pedagang. Sehingga tidak heran apabila darah semangat berdagang sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad sejak masih kecil. Nabi Muhammad mulai mengenal dunia perdagangan sejak usia 12 tahun. Beliau mengikuti pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Awalnya, sang paman tidak ingin mengajaknya karena medan yang sangat sulit. Tetapi keinginan keras Nabi Muhammad untuk ikut tidak bisa ditolak.
Keinginan kerasnya untuk ikut ekspedisi berdagang menunjukkan betapa besarnya semangatnya untuk mengubah nasib, memperbaiki keadaan, dan tidak ingin merepotkan sang paman terlalu jauh. Cara Nabi Muhammad mengenal perdagangan ini dapat diistilahkan dengan sebutan magang atau internship. Dan Nabi Muhammad melakukan ini selama 5 tahun atau hingga berusia 17 tahun. Memasuki usia 17 tahun, Nabi Muhammad mulai menanjakan karirnya dalam dunia perdagangan. Beliau mulai membuka usaha mandiri sebagai manajer atau agen perdagangan regional saat itu. Beliau sudah menjadi business manager. Dalam perkembangan karirnya tersebut, para pemilik modal di Mekah mempercayakan pengelolaan perdagangan mereka kepada Nabi Muhammad. Dan saat itu, beliau naik menjadi seorang investment manager. Beliau menerima modal dari para investor serta anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana peninggalan orang tuanya. Mereka sangat mempercayai Nabi Muhammad untuk menjalankan bisnis dengan uang mereka berdasarkan kerjasama mudharabah. Wilayah perdagangan yang dikunjungi Nabi Muhammad seperti Yaman, Syam, Busra, Irak, Yordania, Bahrain, dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab lainnya. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah, dan saat sudah menikah, beliau tetap mengelola perdagangannya sebagai salah satu mitra bisnis istrinya. Dan dengan pekerjaannya tersebut, beliau disebut sebagai business owner. Menginjak usia 30 tahun, Nabi Muhammad menjadi seorang investor dan mulai memiliki banyak waktu luang untuk memikirkan kondisi masyarakatnya. Nabi Muhammad telah mencapai dengan apa yang disebut sebagai kebebasan uang atau financial freedom dan waktu. Dan saat itulah beliau sering menyendiri ke Gua Hira sampai beliau mendapatkan wahyu pertamanya pada usia 40 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, kegiatan berbisnis beliau menjadi berkurang. Ini dikarenakan beliau mulai menyiarkan agama Islam kepada masyarakat Mekah. Walaupun telah banyak melakukan dakwah di Mekah, namun hal itu tidak mengurangi perhatian beliau terhadap aktivitas perdagangan yang dipimpinnya. Pada usia 53 tahun, Nabi Muhammad SAW membangun pasar di samping masjid. Dan pada usianya yang ke-63 tahun, beliau memastikan umat Islam tidak merugi karena riba. Karena perjalanan syiar Islam Rasul tidak mulus di Mekah, atau lebih tepatnya mendapatkan penolakan keras dari masyarakat Mekah, beliau dan para pengikutnya meninggalkan Mekah dan pindah ke Madinah, lebih tepatnya di Yasrib setelah diadakan perjanjian. Di Madinah, Nabi Muhammad diangkat sebagai kepala negara sekaligus pemimpin agama oleh seluruh masyarakat Madinah. Aktivitas bisnis Rasul berubah total di Madinah. Dari seorang pelaku bisnis, beliau hanya menjadi pengawas yang aktif hingga akhir hidupnya. Beliau mengawasi jalannya mekanisme perdagangan di pasar Madinah dan sekitarnya agar tetap berlangsung secara Islami. Kisah bisnis Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah menjadi Rasul banyak memberikan pelajaran bagi umatnya dalam melakukan bisnis. Sikap jujur, disiplin, pekerja keras, ulet, dan selalu melakukan hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam berbisnis, maka bisnis yang kita jalankan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ruang lingkup bisnis. Yang pertama adalah membuat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan. Sebagai pelaku bisnis, kita harus membuat dan mencatat segala transaksi keuangan, baik itu yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Dan kita harus mempertanggungjawabkan atas segala transaksi keuangan itu sendiri, baik itu transaksi penjualan, pembelian, ataupun transaksi lainnya. Yang kedua adalah merekrut, memperkerjakan, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Sebagai pemilik usaha, kita harus merekrut orang-orang yang akan bekerja di dalam usaha kita. Kemudian kita mempekerjakan mereka sesuai dengan skill dan bidang mereka masing-masing. Kemudian melatih karyawan dengan mengadakan pelatihan agar karyawan lebih matang dalam bekerja. Dan salah satu hal yang sangat penting adalah mengevaluasi kinerja karyawan. Karena kinerja karyawan merupakan salah satu proses penting di dalam sebuah bisnis. Selanjutnya adalah memproses seluruh informasi yang ada di dalam dunia bisnis. Kemudian poin keempat di dalam ruang lingkup bisnis ada memperoleh dan mengelola dana dengan baik dan benar.
Kemudian menciptakan atau memproduksi suatu barang dan jasa sesuai dengan tujuan dan keinginan perusahaan. Dan yang terakhir adalah memasarkan produk kepada konsumen. Dalam pemasaran produk, selaku pelaku bisnis, kita harus paham bahwa konsumen siapa yang akan kita tuju, sesuai dengan barang dan jasa yang kita produksi. Apakah produk kita bisa dikonsumsi oleh anak-anak, anak remaja, orang dewasa, ataupun orang yang lanjut usia, ataupun barang dan jasa kita atau produk kita bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan aktivitas di dalam berbisnis. Yang pertama adalah mencari laba, profit, ataupun yang disebut juga dengan keuntungan dengan tidak membebankan orang lain. Yang kedua adalah memberdayakan harta secara umum. Yang ketiga, menggapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, memperoleh harta sebagai modal perjuangan di jalan Allah. Yang kelima, berbisnis terkategorikan fisabilillah dengan cara berbisnis sesuai dengan syariat Islam dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, bekerja sama dengan kebaikan dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, membumikan syariat ataupun nilai-nilai dalam berdagang. Yang kedelapan, kita memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat luas atau lebih dikenal dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum bekerja. Dan yang terakhir adalah memperluas network atau silaturahmi di dalam dunia usaha, seperti memiliki hubungan baik dengan atasan, karyawan, teman kerja, klien, investor, ataupun dengan yang lainnya. Hai, selanjutnya saya akan membahas mengenai hakikat etika bisnis. Hai, untuk bab kedua saya akan menjelaskan mengenai hakikat etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Di dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Selanjutnya adalah, apa sih korelasi antara etika dan bisnis? Etika di dalam berbisnis adalah sebuah konsep yang sangat penting untuk diterapkan oleh setiap individu ataupun perusahaan dalam menjalankan bisnis. Etika dalam berbisnis adalah sebuah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Di dalam berbisnis ada beberapa prinsip yang dapat membantu perusahaan ataupun individu dalam menjalankan bisnis, seperti kejujuran dan integritas, tanggung jawab sosial, keadilan dan kesetaraan, menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual, menghargai privasi dan kerahasiaan, menghindari konflik, tidak melakukan korupsi, dan selalu menjaga lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kenapa sih etika di dalam sebuah bisnis itu sangat penting. Etika di dalam sebuah bisnis itu mempengaruhi perilaku dan membantu individu untuk membuat keputusan yang tepat. Etika juga berperan dalam mengatur hidup kita dan bertindak secara bertanggung jawab. Etika yang baik di dalam sebuah dunia bisnis mampu menciptakan suasana yang profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang dapat membantu kinerja kantor sehingga berfungsi sebagai tempat yang sangat produktif. Selanjutnya, adapun terminologi etika di dalam Al-Quran. Di dalam dunia bisnis, kita sebagai pelaku bisnis harus senantiasa melakukan kebaikan, kebajikan, bersikap adil, selalu menjunjung tinggi kebenaran, dan yang paling penting, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya mengenai apa sih korelasi antara ibadah dengan etika di dalam bisnis? Dalam membangun jiwa kewirausahaan, umat yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek ataupun dunia dan jangka panjang ataupun akhirat, maka nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam hendaknya perlu untuk direvitalisasi. Nilai ibadah yang luas, di mana bukan hanya terkait dengan aspek ritual saja, dapat menjadi motivasi utama untuk membangkitkan semangat berbisnis. Motivasi ibadah untuk meraih ridho Allah ini dapat dijadikan dorongan untuk membangkitkan jiwa-jiwa bisnis dan kewirausahaan.
Sebab menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan awal dalam membentuk dan menciptakan pribadi yang ulet, tanggung jawab, dan berkualitas hingga akhirnya dapat bermuara pada terwujudnya kompetensi kerja. Korelasi antara ibadah sholat dengan etika di dalam bisnis adalah semakin taat seseorang itu beribadah, maka semakin bagus perilaku sosialnya sehingga dia akan bertindak bagus di dalam sebuah dunia usaha. Selanjutnya, korelasi antara ibadah zakat dengan etika di dalam bisnis. Zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan umat. Zakat dapat mempererat silaturahmi karena membantu mendorong meningkatkan kesadaran serta partisipasi terhadap tanggung jawab secara sosial. Selanjutnya, korelasi ibadah puasa dengan etika di dalam bisnis adalah ibadah puasa mengajarkan kerukunan dan kepedulian sesama dengan bersedekah. Ibadah puasa juga dapat memberikan beberapa dampak positif seperti melatih disiplin waktu, keseimbangan dalam hidup, mempererat silaturahmi dan peduli, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mengontrol emosi, meningkatkan kesehatan jasmani, melatih untuk hidup sederhana, dan yang terakhir melatih manusia agar lebih tabah. Hal-hal tersebut merupakan poin-poin yang sangat berguna dan sangat penting di dalam sebuah dunia bisnis ataupun usaha. Selanjutnya, korelasi antara ibadah kurban dengan etika di dalam sebuah bisnis. Ibadah kurban dapat dikatakan sebagai kesalahan sosial karena selain sebagai ritual keagamaan, ibadah kurban juga mempunyai dimensi kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika dalam bertransaksi. Yang pertama adalah larangan berlebihan dalam laba ataupun untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah jujur dalam bertransaksi agar kita mendapatkan keuntungan yang berkah. Yang ketiga, kasih sayang dalam bertransaksi dengan baik dan benar agar tidak ada terjadinya konflik antara kita dengan karyawan ataupun antara kita dengan atasan ataupun antara kita dengan klien dan dengan orang lainnya, sehingga bisnis terus berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, menjauhi sumpah walaupun pedagang yang jujur, karena hal itu merupakan salah satu tindak yang sangat tidak baik ataupun sebuah perilaku yang sangat buruk. Selanjutnya adalah perbanyak sedekah. Karena ketika kita memperbanyak sedekah atau banyak membantu orang, insya Allah usaha kita ataupun bisnis kita juga dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar terus berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah mencatat hutang dan mengadakan sanksi. Mencatat hutang merupakan salah satu hal yang sangat penting agar kita tidak lupa atas hal yang harus kita lakukan. Untuk bab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika bisnis konvensional. Yang pertama, ada macam-macam prinsip bisnis konvensional. Poin pertama merupakan keadilan distributif ataupun keadilan dan kesetaraan. Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan yang menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan. Poin kedua ada utilitarianisme ataupun kalkulasi untung atau rugi. Suatu tindakan disebut etis apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mayoritas masyarakat. Poin selanjutnya adalah universalisme ataupun kewajiban, yang merupakan keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan ataupun keputusan berdasarkan hak dan kewajiban secara umum. Poin keempat ada hak ataupun kebebasan individu. Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu untuk kebebasan dalam memilih. Poin terakhir ada relativisme ataupun kepentingan pribadi. Keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan karakter seseorang. Hal pertama yang mempengaruhi karakter seseorang adalah ajaran agama. Karena di setiap agama pasti memiliki ajaran masing-masing. Selanjutnya adalah kebiasaan ataupun adat. Kebiasaan antara satu manusia dengan manusia lain pastilah tidak sama. Apalagi adat di suatu daerah yang pastinya sangat berbeda-beda. Selanjutnya adalah model panutan. Setiap orang pasti memiliki role model masing-masing.
Dan pastinya antara role model satu dengan role model lainnya pasti memiliki ajaran yang berbeda. Selanjutnya adalah bahan bacaan. Setiap orang pasti memiliki bahan bacaan masing-masing, sehingga bahan bacaan itu akan menentukan karakter seseorang. Dan karakter seseorang tidak akan sama dengan individu lainnya. Selanjutnya ada keluarga dan teman. Keluarga dan teman merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi karakter seseorang. Karena di lingkungan itulah kita banyak melakukan aktivitas dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah penilaian seseorang tentang dirinya sendiri di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka kita harus mampu menilai diri kita dengan baik. Selanjutnya, macam-macam teori konvensional. Yang pertama ada teleologikal ataupun tujuan. Semakin bermanfaat bagi manusia, maka perbuatan itu semakin etis. Adapun tujuan-tujuannya seperti pengukuran hasil atau konsekuensi dari suatu perbuatan, pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya, dan meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Teori selanjutnya adalah deontologikal ataupun tugas kewajiban. Perbuatan yang etis harus didasarkan oleh ajaran kitab suci. Adapun beberapa poin penting seperti aturan atau prinsip yang mengatur proses dan prinsip apa yang paling baik bagi manusia untuk keberlangsungan hidup. Dan teori yang terakhir adalah hybrid ataupun turunan. Ini merupakan teori kebebasan individu dan relativisme ataupun tergantung dari situasinya. Selanjutnya adalah teori pengambilan keputusan di dalam Islam. Yang pertama adalah pilihan terbaik kaum muslimin. Hadis riwayat Ahmad nomor 3600 dan hadis Hasan berkata, apa yang diputuskan oleh kaum muslimin adalah baik, maka menurut Allah juga baik, dan sebaliknya. Selanjutnya, pilih yang lebih ringan mudaratnya. Ashbah wa nadair berkata, apabila berbenturan dua kemafsadatan, maka dahulukan yang lebih ringan mafsadatnya. Selanjutnya adalah dahulukan yang lebih maslahat. Qawaidul al-ahkam, apabila terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan, maka dahulukan yang lebih maslahat. Selanjutnya taat terhadap hukum Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7288 berkata, jika kalian dilarang atas suatu perkara, maka jauhilah, dan apabila kalian diperintah untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Pilihan selanjutnya adalah pilih yang dapat menangkal bahaya. Al-ashibah wa an-nadirat, kaidah kelima, menangkal bahaya lebih baik daripada membawa kemaslahatan. Dan pilihan yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan sendiri. Kaidah usul fikih Mustafa Az-Zarqo, dipilih kemudaratan pribadi daripada kemudaratan umum. Nah, untuk bab selanjutnya, jika tadi adalah prinsip etika bisnis konvensional, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika bisnis di dalam Islam. Di dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam ada beberapa poin-poin penting. Seperti, yang pertama adalah tauhid. Allah adalah penentu kebijakan yang maha kuasa atas segalanya. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu dalam perilaku manusia sebagai khalifah dan memberikan manfaat pada individu tanpa pengorbanan hak-hak individu yang lainnya. Prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam adalah berserah diri kepada Allah, tidak diskriminatif atas dasar ras, kulit, suku, dan lainnya, mendorong agar tidak melakukan yang tidak etis dan berserah diri, dan yang terakhir adalah tidak berorientasi keuntungan dunia semata. Poin kedua adalah justice atau keseimbangan. Ada beberapa pembahasan penting seperti konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, dan tidak merugikan dan tidak dirugikan. Hal-hal ini agar bisa proporsional dalam menempatkan posisi hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan alam semesta. Quran Surah Al-Isra ayat 35 berbunyi, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Poin ketiga adalah tanggung jawab.
Tanggung jawab atas tindakan yang harus dilakukan dan tidak ada istilah dalam mematikan karakter individu. Allah memilih yang terbaik bagi manusia. Adapun beberapa hal yang harus dijauhi. Yang pertama, tidak bertanggung jawab. Quran Surah Al-Hasyr ayat 16 berbunyi, sesungguhnya Allah memberikan petunjuk dengan memudahkan memahami Al-Quran kepada siapa saja di antara umat manusia yang Dia kehendaki. Dan yang kedua adalah tidak boleh melakukan pelanggaran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 berbunyi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Dia kehendaki. Poin selanjutnya adalah kehendak bebas. Manusia sebagai khalifah yang Allah telah berikan kebebasan kehendak. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk kemandirian. Manusia akan memilih menepati janji atau mengingkarinya. Hal ini menuntut agar berperilaku etis. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38 berbunyi, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dan Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 berbunyi, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Hal ini menunjukkan bahwa kita bebas dalam memilih keputusan. Poin yang kelima adalah kemurahan hati. Melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut. Hal yang baik akan menimbulkan kemaslahatan untuk individu dan masyarakat. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan yang terakhir adalah halal and haram yearning. Halal dan haram sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjalankan segala perintah Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu juga sebaliknya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 berbunyi, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dan poin terakhir di dalam bab pembahasan ini adalah prinsip Islam yang berkaitan halal dan haram. Yang pertama adalah prinsip dasarnya adalah diperbolehkan segala sesuatu. Yang kedua, untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata. Yang ketiga, melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik. Yang keempat, larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai. Yang kelima, apa yang halal adalah yang diperbolehkan dan yang haram adalah yang dilarang. Yang keenam, apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram. Yang ketujuh, menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang. Yang kedelapan, niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima. Yang kesembilan, hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari. Yang kesepuluh, yang haram terlarang bagi siapapun. Dan yang ke-11 ataupun yang terakhir, keharusan menentukan adanya pengecualian. Dan poin terakhir lagi nih di dalam bab pembahasan ini adalah kaidah dan hukum muamalat. Ada beberapa poin penting di dalam kaidah dan hukum muamalat. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Yang kedua, menerapkan hukum syariat. Yang ketiga, terbukanya pintu ijtihad dalam permasalahan muamalat ataupun hukum. Yang keempat, pokok asal dalam muamalat adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang kelima, prinsip saling ridho dalam bertransaksi. Yang keenam, mengamalkan kaidah al-uruf atau adat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Hai, selanjutnya saya akan membahas mengenai etika bisnis dalam konsumsi, produksi, dan distribusi.
beberapa poin penting di dalam etika Islam di dalam sebuah produksi. Yang pertama adalah profesionalisme. Yang kedua adalah disiplin ilmu, seperti di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 191. Yang ketiga adalah pemilihan sumber daya alam. Di dalam pemilihan sumber daya alam wajib untuk dipelihara dan larangan merusak bumi, seperti Quran Surah Al-A'raf ayat 56 berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah. Dan dilarangnya menyia-nyiakan kekayaan pertanian dan peternakan, serta menghidupkan tanah yang mati, seperti hadis riwayat Abu Daud berkata, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan poin yang terakhir adalah orientasi halal, seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114. Selanjutnya adalah etika Islam di dalam sebuah konsumsi usaha. Ada beberapa poin-poin penting seperti yang pertama, pembelanjaan pada hal-hal yang baik dan memerangi kebakilan dan kekikiran. Pembelanjaan pada barang-barang yang baik dan hemat seperti di dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7 berbunyi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Selanjutnya adalah kewajiban berinfak, seperti di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 39. Membangun tempat tinggal yang cukup banyak ruangannya, seperti di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan larangan bakhil, seperti di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 37. Poin kedua adalah memerangi kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Ada beberapa hal penting di dalam poin pembahasan ini, seperti kewajiban menjaga sumber pendapatan, seperti di dalam Quran Surah hadis riwayat Muslim berkata, jika satu suap di antara kamu sekalian jatuh, maka hendaklah ia membersihkan kotorannya dan hendaklah ia memakannya dan tidak membiarkannya untuk syaitan. Anas berkata, dan beliau memerintahkan untuk menghabiskan makanan dari piring. Beliau juga bersabda, sesungguhnya kamu tidak mengetahui makanan manakah yang ada keberkahannya. Selanjutnya adalah memperingatkan dari berutang. Hadis riwayat Muslim berkata, Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Selanjutnya adalah menjaga barang-barang inventaris. Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa yang menjual rumah kemudian tidak menggunakan hasil penjualannya untuk membeli rumah pula, maka ia tidak akan diberkahi. Selanjutnya adalah kecaman Al-Quran terhadap orang yang hidup mewah, seperti dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 41-46. Dan yang terakhir adalah kecaman Al-Quran terhadap pola hidup berlebih-lebihan dan pemborosan, seperti di dalam surah Ad-Dukhan ayat 31. Dan poin yang ketiga adalah intervensi undang-undang di samping penyuluhan dan pengarahan. Ada beberapa poin penting di dalam poin ini, seperti penahan harta seseorang untuk kemaslahatan dirinya, seperti dijelaskan Quran Surah An-Nisa ayat 6. Yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memilih harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakan sebelum mereka dewasa. Dan penahan untuk kemaslahatan orang lain. Poin besar yang terakhir adalah etika Islam distribusi di dalam sebuah usaha. Ada dua nilai penting di dalam pembahasan ini, seperti yang pertama adalah nilai kebebasan. Di dalam nilai kebebasan ini ada 4 poin penting, seperti landasan keyakinan atau keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua adalah keyakinan bahwa fitrah manusia sebagai khalifah, seperti dijelaskan di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 70. Yang ketiga adalah hak milik pribadi adalah fenomena kebebasan yang pertama.
seperti dijelaskan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 71. Dan yang keempat adalah hikmah di balik warisan atau kemaslahatan untuk individu dan keluarga, seperti dikatakan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi. Nilai yang kedua adalah keadilan. Ada 4 poin penting di dalam nilai keadilan ini, seperti yang pertama adalah menegakkan keadilan, yang sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25. Yang kedua adalah perbedaan pendapat dan pemerataan kesempatan, seperti di dalam Quran surah An-Nisa ayat 95. Yang keempat adalah memenuhi hak pekerja. Selanjutnya adalah takaful ataupun jaminan sosial. Dan yang terakhir adalah meningkatkan jurang perbedaan antar manusia. Hai, selanjutnya saya akan membahas mengenai praktek bisnis yang diperbolehkan di dalam Islam. Nah, untuk poin pembahasan kali ini, emang apa aja sih praktek bisnis yang diperbolehkan di dalam Islam? Sebelum itu, saya akan membahas mengenai anjuran-anjuran yang dilakukan di dalam sebuah bisnis. Yang pertama adalah niatkan bisnis itu sebagai salah satu sarana dakwah. Yang kedua, berpenghasilan sendiri. Yang ketiga adalah mencari modal perjuangan. Dan yang keempat adalah sunnah an-nubuwah. Dan yang kelima adalah menolong dan meringankan beban orang lain. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai apa sih kaidah ataupun landasan yang menjelaskan mengenai halal dan haram dalam sebuah bisnis. Hadis riwayat Abu Daud berkata, yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas. Di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat. Dan hadis riwayat Abu Daud berkata, sesuatu yang halal itu adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, dan yang haram itu apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Selanjutnya adalah kaidah usul fikih pokok asal dalam muamalat, yaitu pokok asal dalam semua perkara adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan pokok asal dalam muamalat adalah boleh. Pembahasan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai usaha yang paling baik yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal berkata, dari Rafi bin Khadi radhiyallahu an, ia berkata, pernah ditanyakan, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik. Pembahasan selanjutnya adalah etika berbisnis. Ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah murah hati. Ada beberapa attitude ataupun akhlak seseorang yang mencerminkan tentang kemurahan hati. Sopan santun, pemaaf, memberikan secara cuma-cuma tanpa adanya kompensasi, menghilangkan kesulitan seseorang, dan memberikan bantuan kepada siapapun. Poin kedua adalah motivasi untuk berbakti, seperti konsidensi atau mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan orang lain, memberikan bantuan yang bebas dan menginfakkan untuk orang lain, dan memberikan dukungan untuk hal-hal yang baik. Dan poin yang ketiga adalah ingat kepada Allah dan prioritas utamanya, seperti hendaklah mendahulukan pencarian pahala yang besar dan abadi dibandingkan dengan keuntungan kecil dan terbatas yang ada di dunia. Yang kedua, mendahulukan sesuatu secara moral bersih. Dan yang ketiga adalah mendahulukan yang halal. Hai, dan pembahasan terakhir saya akan menjelaskan dan membahas mengenai praktek bisnis yang dilarang di dalam Islam. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih bisnis yang dilarang itu. Bisnis yang dilarang adalah suatu bisnis yang dalam cara kerjanya tidak memperdulikan kebenaran, sehingga transaksi yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Bisnis yang dilarang juga merupakan usaha seseorang dalam memperoleh kekayaan dengan cara menzalimi pihak lain, mengambil hak milik orang lain melalui cara yang tidak benar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk bisnis yang dilarang.
ada al-batil. Al-batil merupakan semua yang tidak sah, tidak pula ada akibat hukumnya, sebagaimana halnya pada yang hak, yaitu tetap dan sah menurut syariat. Pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan seseorang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama, seperti halnya adalah menjual ayam tiren. Yang kedua adalah al-fasad. Al-fasad merupakan menyimpang dari jalan lurus atau kebenaran, atau tidak keistiqomahan seseorang. Karena orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran ataupun agama ataupun ketentuan hukum akan mengakibatkan kerusakan baik bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Contohnya adalah bisnis yang dapat mencemari lingkungan dan tidak bertanggung jawab, seperti pabrik minyak yang tidak mau mengolah hasil dari polusi yang disebabkan oleh pabrik minyak itu sendiri. Yang ketiga adalah al-zalim. Al-zalim adalah suatu perbuatan yang tercela, merugikan orang lain dan merugikan diri pelakunya sendiri. Zalim adalah perbuatan sewenang-wenang, tidak mengikuti norma susila, norma hukum menurut kemauan sendiri, dan tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain. Contohnya adalah menipu klien. Dan penjelasan terakhir yang akan saya bahas dan yang akan saya jelaskan di dalam video kali ini adalah jenis praktek bisnis yang dilarang di dalam Islam. Yang pertama adalah riba. Riba merupakan ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan di dalam sebuah bisnis usaha. Selanjutnya adalah gharar. Gharar merupakan ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhnya ketentuan syariat di dalam transaksi bisnis tersebut. Selanjutnya adalah riswah ataupun suap. Selanjutnya adalah maisir. Maisir merupakan bentuk permainan di dalam usaha yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain yang menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah, dan begitu juga sebaliknya. Yang kelima adalah ikhtikar, yang merupakan menimbun barang. Selanjutnya adalah bayina jasi, merupakan permintaan yang terjadi apabila seseorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Selanjutnya ada tadlis, merupakan penipuan di dalam sebuah bisnis ataupun usaha. Poin selanjutnya adalah talaqi rukban, yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga sesungguhnya yang terjadi di pasar. Yang kesembilan adalah berdagang khamar. Kesepuluh adalah pelacuran. Yang kesebelas adalah pembuatan dan penjualan barang-barang yang haram. Dan yang terakhir adalah skandal korupsi dan kolusi yang ada di dalam sebuah bisnis ataupun usaha. Sebagai pelaku bisnis, kita harus menjauhi segala jenis praktik bisnis yang dilarang di dalam Islam, agar kita mendapatkan keberkahan di dalam sebuah praktik bisnis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.